buka kitab saudara Injil Lukas pasalnya yang ke-20 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Injil Lukas pasal 20 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Pagi hari ini saya akan khotbah tentang hikmat ilahi dan hikmat manusia. Injil Lukas pasal yang ke-20 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Kalau sudah dapat, saudara perhatikan firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua tentang membayar pajak kepada kaisar. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur. Saudara perhatikan kalimat di situ. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Perhatikan, Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. 2-3 sama-sama. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Saudara, ketika kita belajar surat-surat Injil, maka kita akan banyak menemukan bahwa ada orang-orang yang selalu mencari cara untuk menjatuhkan Yesus ketika dia melayani 3 tahun setengah. Orang-orang itu adalah orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, pemimpin Yahudi. Mereka iri hati karena ada seorang yang penuh dengan hikmat yang hadir pada waktu itu, sehingga mengganggu kenyamanan bahkan juga pengajaran dari mereka. Maka mereka tidak kurang cara, mereka cari segala cara untuk bisa menjatuhkan Yesus dengan hal-hal ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjebak Yesus. Kalau saudara belajar di ayat sebelumnya, Yesus baru saja mempermalukan mereka. Kenapa saudara? Karena mereka bertanya kepada Yesus, Yesus atau Guru, baptisan Yohanes itu dari mana? Maka Yesus menjawab kepada mereka. Saudara perhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Yesus tidak langsung menjawab mereka, tapi Yesus memberikan pertanyaan kepada mereka. Menurut kamu, siapakah Yohanes Pembaptis? Maka saudara, mereka berpikir keras untuk memberikan jawaban kepada Yesus. Tapi ketika mereka berpikir, mereka tidak berani jawab. Karena kalau mereka berkata bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi yang diutus oleh Allah, kenapa mereka tidak percaya kepada pemberitaan daripada Yohanes Pembaptis? Tapi kalau mereka katakan bahwa Yohanes Pembaptis bukan nabi, maka orang-orang akan menjatuhkan hukuman kepada mereka, karena mereka mengakui bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi. Mereka tidak puas. Firman Tuhan mencatat tadi, mereka pakai orang-orang utus untuk datang menjumpai Yesus, memberikan sebuah pertanyaan. Yang pertanyaan ini, saudara, adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab
oleh satu orang pun yang hidup pada zaman itu. Selain Yesus saja yang bisa menjawabnya. Mereka tanya kepada Yesus, "Guru, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar?" Nah, pajak ini saudara sejak zaman perjanjian lama sudah ada. Pada waktu Musa, pada waktu Saul, pada waktu Daud saudara, itu sudah ada sistem pajak yang diberlakukan. Pajak harta benda, pajak untuk membayar baik Allah, pajak untuk harta kekayaan dan lain sebagainya. Itu sudah diberlakukan sehingga tidak bisa menolak pajak. Tapi ada seorang kaisar yang pertama di zaman Romawi namanya Kaisar Agustus. Ketika dia memerintah, maka pada abad 8 Masehi dia menerapkan sebuah sistem pembayaran pajak yang tidak disukai oleh orang Yahudi pada waktu itu. Apa aturannya? Aturannya adalah setiap orang yang ada di bawah daerah kekuasaan Romawi harus membayar pajak kepada kuil-kuil dewa-dewi Romawi. Nah, inilah yang membuat orang-orang Yahudi tidak setuju. Karena kalau mereka bayar pajak di bait Allah 1 tahun 1 kali, itu tidak masalah. Bayar pajak harta benda tidak masalah. Tapi mereka disuruh untuk membayar pajak kuil dewa-dewi bangsa Romawi. Ketika Yesus diperhadapkan dengan pertanyaan ini, Yesus tidak jawab. Tapi Yesus bilang begini, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dirham." Ketika mereka tunjukkan kepada Yesus, Yesus tanya balik mereka, "Gambar dan tulisan siapa itu?" Mereka jawab apa saudara? "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus bilang begini dengan sederhana, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi bagian Kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan." Kira-kira keren atau tidak saudara jawaban Yesus? Keren. Kalau saudara dikasih pertanyaan begitu, pilih yang mana? Susah saudara. Tapi saya yakin Yesus adalah hikmat itu sendiri, sehingga dia mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjebak ini. Ingat ke saudara, ketika Yesus berusia 12 tahun dia ada di bait Allah. Biasanya hari Paskah orang tuanya datang untuk ke Yerusalem melakukan perayaan Paskah. Tapi ketika mereka pulang saudara, mereka menganggap bahwa Yesus berjalan dengan mereka. Mereka tidak cari Yesus. Di tengah perjalanan barulah mereka sadar Yesus tidak ada bersama dengan mereka. 3 hari mereka cari Yesus, maka mereka menemukan Yesus ada di mana saudara? Bait Allah. Dia bikin apa di sana? Dia bertukar pikiran bahkan bersoal jawab dengan pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu. Mereka heran saudara, sehingga Lukas 2 ayat 52 berkata, "Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia." Saudara lihat, ketika orang hidup di dalam Yesus, dia akan memiliki hikmat ilahi di dalam kehidupannya. Amin saudara. Hikmat itu tidak bisa dapat di meja sekolah. Tidak bisa. Tidak bisa. Hikmat itu dapat ketika saudara hidup di dalam Tuhan. Amsal berkata, permulaan takut akan hikmat adalah permulaan daripada takut akan Tuhan. Tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara mau kuliah sampai S1, S2, S3, profesor, karburator, kotor pun juga, saudara tidak akan bisa dapat hikmat. Kenapa? Karena hikmat itu akan didapat ketika saudara bergaul dengan Tuhan. Amin. Saudara akan bisa mengerti. Karena ketika saudara dapat hikmat, maka saudara bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Saudara bisa membedakan mana yang berguna, mana yang tidak berguna. Saudara bisa menemukan hal-hal yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ketika Yesus memberikan jawaban ini, maka apa keuntungan yang kita dapat kalau kita memiliki hikmat ilahi di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah hikmat ilahi akan membantu kita untuk dapat
menghadapi siasat iblis. Saudara ingat kisah Yusuf di perjanjian lama? Yusuf pernah dicoba atau diuji atau dirayu oleh sebuah wanita yang bernama Tante Potifar. Yusuf beriman atau tidak, saudara? Beriman. Tapi ketika dia diuji, dicoba, dirayu oleh istri Potifar setiap hari, apakah hanya iman saja yang dibutuhkan oleh Yusuf? Tidak. Apa yang dibutuhkan oleh Yusuf? Hikmah. Karena iman saja Yusuf hebat. Bahkan firman Tuhan mencatat Yusuf itu manis dan elok sikapnya. Bahkan firman Tuhan mencatat kemanapun Yusuf pergi, Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia berhasil. Tapi ketika dia dirayu, firman Tuhan bilang setiap hari istri Potifar rayu Yusuf. Saya mau tanya yang kaum pria, kalau ada ibu-ibu cantik yang masih muda, wangi, badan penuh emas, naik BMW, kalau rayu saudara, kira-kira saudara mau atau saudara tidak mau? Saya yakin kalau saudara orang beriman, saudara pasti akan berkata no, karena saya orang beriman. Tapi dia rayu saudara tiap hari, seperti yang dicatat dalam Amsal 3. Ada seorang wanita yang suaminya pergi jalan-jalan di luar kota, membawa uang sekantong banyaknya. Dia melihat seorang pemuda yang masih muda, tiap hari saudara ada di pinggir jalan. Wanita ini saudara tiap hari cari cara untuk merayu anak muda yang bodoh ini. Akhirnya firman Tuhan mencatat, dia seperti binatang yang akan dibawa ke tempat untuk dibunuh. Singkat cerita, maka dia digoda oleh wanita tersebut dan jatuhlah di dalam dosa perzinahan. Yusuf digoda terbalik. Tapi apakah Yusuf hanya punya modal iman, saudara? Tidak. Modalnya apa? Hikmah. Makanya ketika dia dirayu, dia lari keluar, bukan lari ke dalam. Betul tak? Kalau ada banyak orang, apalagi orang dirayu miskin, tidak punya apa-apa, ada orang yang mau biara di kehidupan, saya yakin pasti dia akan tidak pakai hikmah. Dia akan ikut rayuan daripada wanita yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Yusuf tahu bahwa sekalipun Tuhan tidak ada bersama dengan dia di situ, tapi Tuhan punya mata di surga yang bisa melihat Yusuf. Akhirnya firman Tuhan bilang, Yusuf lari ke sini dia pun jumpa. Dan itulah yang dipakai oleh istri Potifar untuk menyampaikan gosip kepada suaminya. Singkat cerita, Yusuf masuk di mana, saudara? Penjara. Tapi apakah Tuhan meninggalkan dia? Tidak. Justru untuk sampai di tahta Mesir menjadi orang nomor 2, Yusuf harus masuk dalam penjara dulu. Justru disitulah dia menemukan bagaimana promosi dari Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak pakai hikmah, saudara hidup di celaka luas. Seperti Simpson. Saudara tahu Simpson? Simpson itu hebat. Dia bunuh singa. Ada singa pernah bunuh singa? Bunuh anjing aja takut. Kasih masuk di karung baru pukul kepala anjing. Ini Simpson bunuh singa. Bayangkan aja. Tapi ketika dia dalam posisi yang hebat, dia suka dengan satu wanita namanya siapa? Wih, saudara nanti baca kitab hebat. Atau hanya nonton dulu film di RCTI aja, Samson dan Delila. Saya yakin saudara belajar firman Tuhan. Delila merayu Simpson hari-hari. Wih, Simpson bilang, saya bisa kasih tahu lu. Karena kalau saya kasih tahu lu, saya kekuatan hilang. Tapi Delila ini memang disuruh oleh orang-orang Filistin sehingga harus rayu Simpson sampai dia lemah. Simpson bersama tahan karena Delila menangis mata rering. Akhirnya dia bilang kepada Delila, sayang, kekuatan tuh di mana, saudara?
Ada di sini nyong-nyong yang pakai obat di rambut. Saya kalau pakai obat di rambut, saudara jarang digunting pasti. Dia kasih tahu saudara, maka didapatilah kelemahan Simpson. Maka ketika dia tidur, Delila ambil dia punya rambut. Sejak saat itu, Roh Tuhan tidak berkuasa lagi atas Simpson. Kenapa Simpson bisa jatuh? Karena sempat hikmah. Ingat baik-baik, kalau saudara pakai hikmah ilahi, saudara akan bisa menghadapi apa? Siasat daripada iblis. Mazmur 19 ayat 7 berkata, taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak apa saudara berpengalaman. Kalau saudara mempunyai hikmat, maka rahasia sederhana yang saya bisa bagi pada pagi hari ini, bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Amin. Kalau saudara baca firman tiap hari, saya yakin saudara akan punya hikmat yang luar biasa. Karena saudara dengar apa kata Tuhan. Tiap hari saudara belajar firman Tuhan, sehingga ketika iblis mau menipu saudara, maka saudara tahu bahwa firman Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak mudah ditipu oleh iblis. Ketika Yesus saudara dihadapkan dengan Pilatus, maka Yesus juga dituduh saudara untuk berkata bahwa dia tidak mau membayar pajak. Tapi Yesus tidak berkata atau tidak menjawab Pilatus, tapi Yesus menjawab dengan sederhana. Lukas 23 ayat yang ketiga berkata, Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Lihat, Yesus tidak langsung jawab saudara pertanyaan daripada Pilatus, tapi dia bilang bahwa engkau yang mengatakannya sendiri. Saudara perhatikan, ketika kita memiliki hikmat ilahi dalam kehidupan kita, yang kita hidup bergaul dengan firman Tuhan, maka kita akan bisa mengalahkan siasat-siasat iblis yang ingin menjatuhkan kehidupan kita. Ada amin saudara? Jadi tiap hari bergaul dengan firman. Jangan baca firman 1 minggu 1 kali. Ketika datang gereja hari Minggu, pendeta suruh buka baru saudara baca. Jangan. Tapi baca firman tiap hari. Kenapa? Karena firman itu adalah Roh Tuhan. Firman itu adalah Yesus sendiri. Firman itu adalah Allah Tritunggal sendiri. Sehingga kita harus bergaul dengan apa? Firman Tuhan. Satu-satunya buku yang ketika saudara baca, yang penulisnya hadir adalah Alkitab. Amin saudara. Saudara baca Quran, baca boleh, tapi penulisnya tidak ada di situ. Tapi ketika saudara baca Alkitab, Yesus, Allah Bapa, Roh Kudus hadir bersama dengan kita. Ketika kita baca, akan dapat rema-rema yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini mungkin saudara baca ayat ini, 1 bulan kemudian saudara baca lagi ayat ini, akan ada rema-rema yang baru Tuhan kasih dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya cintailah firman Tuhan. Amin. Kalau mau berhikmat, takut akan Tuhan, cintailah firman Tuhan. Yang kedua, apa keuntungan ketika kita memiliki hikmat ilahi di dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah hikmat ilahi akan mengarahkan kita untuk bisa hidup di dalam keseimbangan. Sama-sama katakan, keseimbangan. Sekali lagi, keseimbangan. Nah, Yesus harusnya tidak boleh bayar pajak atau tidak perlu bayar pajak, karena dia adalah pemilik daripada bait Allah tersebut. Makanya dia bertanya, apa yang ada di tulisan koin itu atau dirham itu? Orang berkata bahwa itu adalah tulisan dan gambar kaisar. Harusnya Yesus tidak perlu bayar. Tapi karena Yesus tidak mau jadi batu sandungan, makanya dia harus juga membayar pajak. Coba saudara lihat Matius 17 ayat 24 sampai 27. Matius 17 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum,
Datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, lihat firman Tuhan, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Ayat 25. Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya. Lihat Yesus dengan pertanyaan, apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyat. Dan ayat 27 coba baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Amin saudara. Yesus itu seimbang. Makanya kalau saudara jadi orang Kristen tidak seimbang, bahaya. Karena saudara akan melawan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan pemerintah adalah wakilnya Allah yang ada di dunia ini. Saya setiap tahun bayar pajak penghasilan, maupun juga pajak sekolah musik. Harus lapor. Kalau tidak lapor saudara, maka akan dikenakan denda ataupun juga hukuman. Kalau saya tidak mau lapor bisa saja. Tapi saya tahu ketika saya melayani, saya bikin sekolah musik, itu terdaftar di pemerintah. Makanya keuntungan yang didapat dihitung jumlahnya dalam 1 tahun, maka harus membayar pajak kepada pemerintah. Apakah saudara mau melawan pemerintah? Tidak bisa. Karena pemerintah adalah wakilnya Allah. Yesus harusnya tidak perlu bayar pajak, karena dia adalah pemilik daripada bait Allah tersebut. Tapi karena dia bilang, supaya kita jangan jadi batu sandungan, pergi pancing, ikan pertama yang kamu dapat Petrus, keluarkan uang di dalamnya. Ada yang 4 dirham, 2 dirham untuk kamu, 2 dirham untuk saya. Bayangkan saja, kalau saudara bergaul dengan Yesus, saya yakin saudara punya hikmat seperti Yesus. Amin. Jangan jadi batu sandungan. Bicara batu sandungan ini banyak saudara. Tapi dalam konteks ini kita belajar bahwa pemerintah adalah wakilnya Allah yang ditetapkan untuk bisa memberikan peraturan bagi kita. Jangan saudara bilang begini, saya kan anak Tuhan, saya kan murid Yesus, jadi tidak perlu ikut aturan pemerintah. Contohnya, ketika naik motor, ngeng, saudara motor mengkilat, bunyi bagus, tapi saudara lupa pakai helm. Itu taat pemerintah atau tidak? Taat atau tidak? Coba yang sudah biasa pakai helm angkat tangan, saya mau lihat. Sementara saudara maju sejauh antar kor saudara dipakai di sini. Kemarin saya pulang, antar saudara Dodi kan latihan di sini di bawah motor. Saya antar ketemu dengan saudara Citro di Italia. Saya turun saudara Dodi, saya pulang arah Italia. Sampai di depan gereja kali saudara terjadi tabrakan. Ada 2 motor yang bertabrak. Motor yang pertama laki-laki yang sedang mabuk parah, dan motor yang kedua adalah 2 orang wanita muda yang lari kencang dan tidak pakai helm. Apa yang terjadi saudara? Ketika jatuh saudara, perempuan yang bawa motor urat nadi putus, darah banjir di depan gereja kali saudara. Yang mabuk tidak pakai helm, kepala hancur, dan yang di belakang kaki patah. Saya lihat mereka, saya curi bilang, memang setahu sial itu kapan datang. Tapi coba kalau domba baik dan pakai helm pasti aman. Lo ada banyak orang saudara ketika meninggal itu dengan tidak baik. Kenapa?
Saya ini bingung nih orang Kupang, sampai nanti saya bingung. Kenapa? Mereka tuh takut pakai helm. Saya tanya kenapa takut pakai helm? Nanti rambut terbongkar. Saya bilang yang tukang bagaya ini orang NTT, orang Jawa di sana sudah tukang bagaya. Saya hidup di Jawa 11 tahun. Orang Jawa tuh beli motor, ketika dia habis beli dia interaksi habis pasang TH, sudah ada lagi yang dia bongkar-bongkar, saudara. Tapi kalau kita nih beli habis, saudara bongkar semua dari depan sampai belakang. Lu mau bagaya apa sih model begini? Kan kalau motor sudah bagus nanti hari ini sudah telur, nggak mau deh motor. Dukung model. Hari ini ya lu, tuh bukan kan dukung motor. Kalau dia mau pilih dia bisa pilih orang yang naik Fortuner, naik BMW, naik Honda Jazz. Tapi kalau kamu anak Tuhan dia pilih kamu itu sudah jadi alasan. Karena dia tahu kamu tuh anak Tuhan dia pilih kamu. Saya ini bingung sampai dari. Saya tanya nona, ada kenapa sampai pakai helm? Nanti rambut tak bongkar pada runtuh. Aduh, ini lebih parah lagi saudara. Bayangkan harusnya pakai helm supaya ketika terjadi kecelakaan minimal saudara punya kepala dilindungi oleh apa? Itu aturan pemerintah atau tidak? Jadi ada satu pendeta bilang begini, di gereja saudara menyembah tuh gemetaran. Tapi ketika saudara naik motor juga orang gemetaran lihat saudara. Kenapa? Lari kencang tidak pakai helm. Saudara pikir saudara punya nafas ini seperti tambal ban. Kalau kempes isi ulang angin. Tidak. Kita sekali tabrak kapal mati bapak. Saya mati jadi otak stroke, lumpuh seumur. Jadi kalau pemerintah kasih aturan, ikut aturan pemerintah. Amin saudara. Hari ini yang tidak pakai helm datang gereja, minggu depan datang gereja pakai helm. Saya cek, kalau ada 45-50 orang datang gereja, saya lihat ada 45 helm di situ. Saudara harus aturan pemerintah. Jangan saudara naik motor juga tidak urus STNK. Polisi bilang, kenapa kamu tidak urus SIM A? Saudara bilang, Pak tahu SIM A punya singkatan. Saya ini murid Allah. Woi, polisi bilang, aduh, kamu nih, saya juga nih orang Kristen. Aduh Pak, saya minta maaf. Belum urusin. Oke, kamu belum urusin. Baik, saya tahan kamu motor dulu. Kamu silakan diurusin di sana. Naik motor lagi tidak pakai SIM C. Polisi tanya, mana SIM kamu? Dia jawab bilang begini, saya ini murid Kristus. Bayangkan aja SIM ada dia pakai singkatan. Sampai polisi bingung. Saya mau tanya, kalau saudara naik motor, naik mobil tidak punya surat-surat lengkap, ketemu polisi takut atau tidak? Di sini ada Reski, ada Yuven, ada Juan, mereka mau jadi polisi. Saya kasih tahu dong, kalau jadi lantas ketemu jemaat KPCS pakai helm, tidak. Kenapa? Itu aturan pemerintah. Karena jangan sampai saudara setia beribadah melayani anak Tuhan, tapi gara-gara saudara sontak pemerintah jadi apa? Batusan bunga. Betul saudara? Ini sederhana bicara tentang saudara naik motor, saudara tidak pakai helm, tidak punya SIM, STNK dan lain sebagainya. Tidak bicara hal lain. Maka Yesus bilang supaya tidak jadi batu sandungan, Petrus dipancing. Dapat ikan yang pertama, ada uang 4 dirham di dalam mulut ikan tersebut. Bayar 2 dirham untuk kamu, 2 dirham untuk saya. Lihat Roma 13. Ayat 4 sampai 7. Roma 13 ayat 4 sampai 7. Firman Tuhan mencatat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah
memandang benar. Pemerintah adalah hak Allah untuk membalaskan apa saudara? Murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi kalau saudara bikin salah, polisi tangkap, jangan saudara doa dan protes ke Tuhan, suruh bilang, Tuhan kasih bebas saya. Tidak bisa, karena saudara melakukan kesalahan. Pemerintah adalah wakilnya Allah. Jadi kalau bikin salah, saudara tidak berhadapan dengan Tuhan, tapi berhadapan dengan siapa? Pemerintah, karena dia adalah wakilnya. Ayatnya yang kelima, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar apa saudara? Pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah siapa? Pelayan. Ayat 7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima apa? Hormat. Siapa yang layak menerima hormat saudara? Tuhan di surga. Tapi siapa yang perlu kita taati di muka bumi ini untuk melakukan aturan-aturan pemerintah? Kalau saudara tidak melakukan, minta maaf. Saudara dan saya akan jadi orang yang menjadi batu sandungan. Simpel saja firman Tuhan. Yesus bilang, supaya kita tidak menjadi batu sandungan, bayarlah pajak. Kalau saudara diberkati besok-besok punya usaha, jangan lupa bayar pajak. Amin saudara. Jangan mau terima aja. Tiba-tiba surat pajak datang, polisi tangkap saudara. Saya pernah terlambat bayar pajak 6 bulan. Tiba-tiba pos antar tagihan pajak di rumah. Aduh, saya kaget saudara. Saya telepon saya punya teman yang suka bayar pajak, tolong bantu saya bayar pajak. Baik pandai, kasih jumlah penghasilan, maka dia total pajak berapa yang harus dibayar. Tidak bayar, sekalipun saya pendeta, masuk penjara. Tidak jadi berkat, yang jadi apa saudara? Batu sandungan. Amin saudara. Saudara menjadi berkat atau batu sandungan? Saya yakin saudara akan memilih menjadi berkat. Dan yang ketiga, apa untungnya ketika kita memiliki hikmat ilahi dalam kehidupan kita? Yang ketiga adalah hikmat ilahi akan menuntun kita untuk dapat memakai hidup ini dengan benar. Amin saudara. Hikmat akan buat kita atau menuntun kita untuk dapat memakai hidup ini dengan benar. Kalau orang tidak ada hikmat saudara, hidup hanya asal-asalan, tidak tahu selama dia hidup apa yang harus dia buat. Tapi ketika saudara punya hikmat, maka saudara tidak sekedar hidup, tapi saudara tahu bahwa hidup saudara akan saudara pakai untuk sesuatu yang berguna bagi orang lain. Ketika saudara kuliah, saudara tidak jadi mahasiswa yang malas-malas kuliah, tapi saudara jadi mahasiswa yang rajin belajar, sehingga ketika saudara lulus, saudara dapat gelar atau dapat nilai cum laude. Dan ketika saudara lulus, ada lapangan pekerjaan atau lowongan pekerjaan yang dibuka. Dari sekian yang daftar, saudara salah satu orang yang diterima untuk bekerja di perusahaan tersebut. Tapi coba saudara tidak pakai hikmat, saudara bilang, yang penting saya S1. Loh, banyak anak kuliah boleh begitu. Yang penting sarjana. Ketika habis kuliah, masuk kerja, disuruh ketik di komputer. Ternyata tidak tahu menggunakan komputer. Kenapa? Karena sejak kuliah minta tolong pacar atau teman yang kerjakan tugas. Akhirnya disuruh ketik bukan pakai 10 jari, pakai 11 jari. Tidak bisa. Harusnya saudara belajar. Amin saudara. Jangan saudara bilang sarjana kan banyak, jadi sudah yang penting
Ketika saudara punya moto begitu, saudara tidak ada prestasi selama saudara kuliah. Tapi saudara bilang begini, saya punya orang tua sejak dulu saya susah untuk kuliah, saya mau pakai hikmat, saya mau kuliah dengan benar. Ketika saya lulus, saya dapat pendidikan yang baik, saya lamar kerja, saya tidak malu-malu. Tapi saya bertanggung jawab atas kesarjanaannya saya. Jangan sarjana tapi tidak bisa apa-apa. Dulu saya waktu di Bandung, saya dosen gitar, dosen keyboard. Mahasiswa yang sudah harus lulus keyboard dan gitar. Selama saya kuliah, ketemu dosen keyboard, dosen gitar yang orang tua bilang no enak aku. Giliran saya yang jadi dosen, tidak ada sistem begitu. Semua yang mau wisuda S1, perempuan, laki-laki harus bisa main gitar dan main keyboard. Aduh, yang wanita bilang, Kak Andre ini jahat. Saya bilang, terserah lu. Kan saya kan dosen, suka-suka saya. Jadi dosen itu paling enak, suka-suka hati. Ada saudara sampai menangis, kenapa? Karena tangan ini sudah pernah kerja. Giliran latihan gitar yang sangat tekal, saudara, tangan melepuh. Protes saya cuma diam aja. Ketika mereka sudah habis kuliah, mau dapat nilai, saya cuma bilang begini kepada mereka, kalian nanti jadi anak Tuhan. Tuhan tempatkan beda-beda. Ada yang jadi anak Tuhan mungkin di luar negeri, ada yang di kota, tapi ada juga yang di mana? Desa. Ketika kamu jadi hamba Tuhan, kamu di desa, coba kamu melayani dan tidak ada satu jemaat pun yang bisa main gitar. Dan bayangkan kamu sendiri tidak bisa main gitar. Maka apa yang terjadi? Akapela. Itu tidak masalah. Tapi ada kesempatan selama bisa belajar di bangku kuliah. Kenapa tidak? Mereka berpikiran semua terbuka. Ketika saya di Jakarta lewat 3-4 tahun, ada saya murid-murid yang WhatsApp saya, inbox saya. Kak Andre, terima kasih ya, karena ilmu itu berguna bagi kami. Saya pelayanan di desa perintisan, tidak ada yang bisa main keyboard, tapi puji Tuhan, ilmu yang Kak Andre kasih, saya sambil khotbah, saya sambil apa? Main keyboard. Lihat ya. Hidup berguna atau tidak, saudara? Berguna. Tapi coba malawan saya tidak kasih wisuda, tidak bisa. Mereka protes, mereka nangis, mereka bilang saya jahat. Padahal mereka tidak tahu bahwa sebelum mereka dapat nilai, saya sudah tahu apa yang terjadi di depan. Nah, Tuhan itu begitu. Amin, saudara. Sebelum sesuatu terjadi, Tuhan sudah tahu. Makanya saudara punya hikmat supaya hikmat itu bisa tuntun saudara dan saya untuk hidup ini kita pakai dengan apa? Benar. Kalau bisa melayani Tuhan, layanilah Tuhan. Sebab Paulus berkata, segala jerih lelamu tidak sia-sia. Upahmu besar di mana, saudara? Di bumi dan di mana? Di surga. Kalau saudara bisa berikan hidup kepada Tuhan, jangan tahan. Sebab Paulus berkata, sebab kita telah dibeli dan harganya telah lunas. Sebab itu muliakanlah Allah dengan apa? Tubuh. Jadi kita semua ini sudah diselamatkan, tapi kita berhutang kepada siapa, saudara? Tuhan. Jadi jangan saudara dan saya bilang bahwa kita ini sudah diselamatkan, terus kita bebas begitu saja. Tidak, kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan. Karena Yesus bilang, apa yang menjadi bagian Kaisar, berikanlah kepada Kaisar. Tapi apa yang menjadi bagian Tuhan, berikan kepada siapa, saudara? Tuhan. Persembahan apa? Tubuh, jiwa, dan roh kita untuk Tuhan. Karena itu merupakan korban yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara? Jadi hikmat akan tuntun kita supaya kita bisa pakai hidup ini dengan apa? Dengan benar. Penyembahan hanya bisa diberikan kepada Tuhan. Pujian hanya bisa diberikan kepada Tuhan. Dan kasih kita hanya bisa diberikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian pemerintah, berikan kepada pemerintah. Dan apa yang menjadi bagiannya Tuhan,
berikan kepada Tuhan. Saya percaya ketika saudara dan saya melakukan ini, maka kita tidak menjadi batu sandungan, tapi kita menjadi apa saudara? Berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Tutup Alkitab saudara.